bukan Siti Nurbaya. Pergolakan batin yang melanda Mae membuatnya semakin stres. Gadis 21 tahun itu kini lebih banyak diam dan menyendiri. Setelah melewati pemikiran yang panjang, akhirnya ia pun memutuskan untuk mengajak Hanggi pulang ke kampungnya. Mendengar kabar seperti itu, Hanggi merasa gembira bukan kepalang. Ia mengucap syukur berkali-kali saat pujaan hatinya itu mengirimkan pesan WA kepadanya. Tidak menunda waktu, ia pun langsung menghadap ke ruangan Al untuk mengajukan cuti. Pria berkacamata itu menceritakan semuanya kepada Al. Al mengucapkan selamat atas kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang merupakan tangan kanannya di perusahaan keluarga yang ia kelola. Sebagai hadiah, Al pun memberikan cuti panjang tidak terbatas kepada Hanggi. Wajah manajer personalia bagian pemasaran itu berseri-seri, merasa tersanjung diperlakukan istimewa oleh atasan yang sangat ia hormati itu. Keesokan harinya, usai mengantar putrinya bersekolah, Hanggi langsung melajukan mobilnya menuju rumah Al untuk menjemput Mae. Selanjutnya, mereka melakukan perjalanan yang cukup panjang menuju kampung Mae yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 5 jam lamanya. Mobil Terios putih yang dikemudikan oleh Hanggi berlari kuat menaklukkan jalan tol luar kota yang tampak lengang. Di sepanjang perjalanan menuju kampungnya, Mae tampak murung selalu. Tidak ada gairah yang terpancar dari wajahnya yang cantik. Hanggi yang merasa bersalah, kemudian menghentikan laju mobilnya, menepi di rest area sejenak, untuk mempertanyakan masalah yang dari awal ia menyatakan perasaan sampai sekarang belum juga terjawab. Pria berkumis tipis itu mendesak kekasihnya untuk berbicara jujur tentang perasaan yang ia rasakan terhadapnya. Aku tidak mau memaksamu, Dek. Aku akan menikahimu seandainya kamu ikhlas menerimaku. Kalau kamu tidak ikhlas dan tidak menginginkan pernikahan ini, maka batal sudah rencana ini. Tak mengapa, Dek, asalkan Dek Mae mau jujur dengan hati Dek Mae. Mae menutup wajah dengan telapak tangannya. Ia menangis terseduh. Ia tidak sampai hati harus menyakiti pria yang kini sedang duduk di sampingnya ini. Gadis berkemeja hijau min itu merasa bersalah karena Hanggi adalah seorang pria yang baik dan lemah lembut baik tutur kata maupun sikapnya. Maafin aku, Mas. Jujurlah, Dek, aku tidak akan memaksamu untuk menikah denganku. Percayalah, aku sangat mencintaimu. Untuk itu aku akan bahagia kalau melihatmu bahagia. Walaupun kebahagiaanmu itu bukan bersamaku, demi Allah aku ikhlas, Dek. Tangis Mae semakin menjadi, suasana pun berubah menjadi sendu. Hanggi menyodorkan kotak tisu kepada gadis yang telah berhasil menawan hatinya. Mae mengambil beberapa lembar tisu tersebut, lalu menyeka air mata yang terus berlinang. Maafin aku, Mas, aku tidak bisa membohongi diriku. Aku mencintai orang lain. Hiks. Hanggi terperanjat mendengar penuturan jujur kekasihnya itu. Ia memukul setir mobil beberapa kali, lalu ia memutuskan untuk keluar dari mobil, meninggalkan Mae yang masih menangis. Tidak mudah bagi Hanggi menerima kenyataan pahit itu. Hatinya hancur luluh lantas saat pernyataan Mae yang ia rasakan bagai sambaran petir yang menyambar tubuhnya. Mengalirkan aliran listrik ribuan volt, Hanggi membuka kotak rokok lalu mengeluarkannya sebatang dan kemudian menghisapnya untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya. Dalam kesendirian, ia berusaha untuk menerima keadaan dan kenyataan. Ia menarik napas panjang dan kemudian beristighfar, berusaha membentengi hati dari niat yang tidak baik. Setelah dirasa tenang, kemudian ia pun memutuskan untuk kembali ke dalam mobil. Langkahnya gontai, wajahnya kini terlihat lebih legoyo. Bruk. Hanggi duduk kembali di balik kemudi mobil. Ia menoleh ke arah Mae yang menyandarkan kepalanya ke kaca jendela. Tangan kiri Hanggi mengusap kepala Mae, lalu ia pun tersenyum. Mau terkesiap, rupanya ia tertidur dan terkejut saat kepalanya diusap oleh pria yang sudah ia kecewakan. Mas, ucap Mae, membetulkan posisi duduknya. Aku antar Dek Mae pulang ke rumah Pak Al. Jangan, Mas, turunkan saja aku di pintu tol depan sana, biar nanti saya naik bis ke kampung. Jangan, biar aku antar Dek Mae ke kampung. Tapi, Mas, aku tidak akan berbuat macam-macam, percayalah, aku hanya akan mengantarmu. Bukan itu maksud saya, Mas, nanti merepotkan Mas Hanggi. Tidak, Dek, aku senang melakukannya untukmu. Mae meraih tangan Hanggi yang masih bertumpu di atas kepalanya lalu menggenggamnya erat. Terima kasih banyak ya, Mas. Iya, Dek, kamu mau makan dulu atau minum minuman dingin?
Tidak mas, saya masih kenyang. Ya sudah, kita langsung saja ya. Iya mas. Keduanya tersenyum lalu Hanggi pun menyalakan mesin mobilnya dan kembali mengemudikannya menapaki jalan aspal yang mulus tanpa hambatan. Sepi, sunyi, lengang, kosong, dan hampa. Itulah yang sedang dirasakan oleh Hanggi, duda berusia 28 tahun saat ini. Kepulangan Mae membuatnya kehilangan gairah dan semangat. Ia merasakan hal yang aneh di dalam hatinya. Perasaan yang tumbuh begitu saja saat gadis yang selama ini selalu menemani hari-harinya itu tidak ada lagi di sisinya. Al merasa ada ruang hatinya yang kosong. Saat Mae tidak ada, ia pun merasa heran dengan apa yang dirasakannya. Mae menutup semua akses komunikasi sehingga Al sangat sulit untuk bisa menghubunginya. WA, BBM, Messenger, IG, dan aplikasi sosmed lainnya pun sudah ditutup oleh gadis itu. Hal itu membuat Al semakin gelisah dan tidak tenang. Ia merasa sangat merindukan sosok Mae yang tenang, riang, dan penyayang. Untuk itu, ia memutuskan untuk memanggil Hanggi yang kebetulan sudah kembali ke divisi kakaknya. Hanggi mengetuk pintu ruangan Al setelah dipersilahkan masuk. Ia pun duduk di kursi sofa kecil tak jauh dari pintu masuk. Maafin aku Hanggi, telah memanggilmu ke kantorku. Ada yang ingin saya tanyakan? Tidak apa-apa Pak, santai saja, silahkan Pak. Ada yang bisa saya bantu? Begini Hanggi, saya mau bertanya soal Mae, kenapa dia seperti sengaja menghilang? Semua akses untuk bisa menghubunginya tertutup. Maaf Pak, saya tidak tahu. Al mengernyitkan dahinya. Ia merasa bingung dengan jawaban Hanggi barusan. Tidak tahu, kok bisa? Kamu kan calon suaminya Hanggi. Wajah Hanggi seketika berubah muram. Ia menundukkan kepalanya. Ada apa Hanggi? Ceritakanlah kepadaku. Saya dan Mae tidak jadi menikah Pak. Apa? Tapi kenapa? Mae mencintai orang lain Pak. Ya Allah, maaf ya Hanggi, aku tidak mengetahuinya. Aku yang menjodohkan kalian, tapi ternyata gagal. Aku kira kalian sekarang ini sedang mempersiapkan pernikahan kalian. Tidak apa-apa, Pak Al. Saya sangat mengerti dengan keadaan Mae. Saya tidak mau memaksakan dia untuk hidup bersama saya tanpa adanya cinta. Mungkin kami belum berjodoh. Jadi, Mae sekarang ada di mana? Di kampungnya, Pak. Waktu itu saya antar ke kampungnya, ba'da maghrib. Saya pamit kembali ke Jakarta. Aku turut prihatin ya, Anggi. Semoga kamu mendapatkan wanita pengganti yang lebih baik dari Mae. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Hanggi pun berpamitan meninggalkan Al yang duduk tercenung sendirian. Mae, siapa pria yang menguasai hatimu itu? Kenapa aku bahagia saat tadi Hanggi mengatakan kau menolak untuk dinikahi olehnya? Lalu siapa pria beruntung itu? Mengapa aku cemburu kepada pria itu? Oh my God, help me, gumam Al. Al berpikir keras mencari jalan bagaimana caranya agar bisa menghubungi Mae. Entah mengapa ia sangat ingin mendengar suaranya. Kebersamaan yang ia sering lakukan menjadi sesuatu yang sangat dirindukannya kini. Tiba-tiba lambunannya buyar. Ia ingat kepada Rohaete yang merupakan tetangga sekaligus orang terdekat Mae. Tanpa berpikir panjang, Al menyambar kunci mobil dan ponselnya lalu ia pun keluar dari ruangannya tersebut. Berjalan cepat menuju mobil yang terparkir di atap basement gedung kantor. 1 jam kemudian, ia sampai di kediaman kakaknya Robert. Ia langsung menemui Rohaeti yang sedang sibuk menyetrika pakaian di halaman belakang. Tuan Al, cari Tuan Robert ya? Tidak ada di sini Tuan, tanya Rohaeti. Tidak Mbak Roroh, aku kesini untuk bertanya soal Mae. Ada apa dengan Mae? Mbak Roroh punya kontak Mae yang baru. Rohaeti terkejut mendengar pertanyaan adik dari majikannya itu. Ia pun gugup antara harus jujur atau berbohong kepada Al. Anu Tuan, saya nggak punya. Al yang mencium bau kebohongan terus memaksa asisten rumah tangga kakaknya itu untuk mau menjawabnya jujur. Ayolah Mbak, kasih aku kontak Mae. Untuk apa Tuan menghubungi Mae? Kan Mae sudah tidak berkepentingan dengan Tuan Al. Beberapa hari ini aku merasa tidak tenang Mbak. Aku kepikiran Mae terus. Entah kenapa hati ini terus terhambat padanya. Aku merasa kehilangan dia Mbak. Aku Tuan rindu kepada Mae. Entahlah Mbak, aku juga bingung dengan yang aku rasakan saat ini. Apalagi saat tadi aku bertemu dan bicara panjang lebar dengan Hanggi. Rupanya Mae membatalkan rencana pernikahan dengan Hanggi. Tuan tanya apa alasan Mae melakukan hal itu?
Ya, Mai mengaku kalau dia mencintai orang lain. Kepadaku pun dia pernah mengatakan kalau dia mencintai orang lain. Mai katakan siap pria itu tidak. Aku sudah coba bertanya, tapi dia tidak mau bilang. Dia hanya katakan aku tidak perlu tahu. Apa Mbak Roroh tahu? Rohayati menggeleng. Jujur Mbak. Rohayati mencabut saklar setrika lalu ia berjalan ke dapur. Tak patah arang ia berjalan mengekor wanita bertubuh langsing itu. Terus mendesak Rohayati untuk memberikan kontak Mae, namun wanita tersebut bersisi kukuh tutup mulut. Ayolah Mbak, aku tahu kalau Mbak tahu segalanya tentang Mae. Maaf Tuan, saya tidak tahu. Mbak tega berbuat seperti itu kepadaku. Aku kepikiran Mae terus Mbak. Tuan Al mencintai Mae. Al diam. Al menyayangi Mae. Al bergeming. Sekarang Tuan jawab jujur pertanyaan saya tadi. Tuan Al senang dengar kabar Mae membatalkan pernikahannya dengan Pak Hanggi. Entahlah, kenapa Tuan bisa tidak tahu? Aku bingung Mbak. Tuan merindukan Mae. Sangat Mbak. Hari-hari yang aku lalui tanpa dia terasa hampa semenjak dia tidak ada. Rasanya di dalam hatiku ini seperti ada sesuatu yang hilang. Lalu setelah Tuan tahu kontak Mai yang baru, apa yang akan Tuan lakukan? Aku ingin bertemu dengannya Mbak, hanya itu. Sementara hanya itu yang aku mau. Banyak yang ingin aku lakukan saat bertemu dengannya, tapi aku bingung harus memulainya dari mana. Lalu kalau Tuan memang merasa separuh hati Tuan hilang seiring Mai tidak ada di sini Tuan, mengapa Tuan menyuruhnya untuk menikah? Entahlah Mbak, aku khawatir dengan masa depannya. Aku tidak rela kalau ia mendapatkan laki-laki yang tidak baik. Tapi setelah aku berhasil membuat Mai mau, aku merasa seperti tidak rela Hanggi memilikinya. Namun hal itu aku pendam dan kukubur dalam-dalam. Berarti tanpa Tuan sadari Tuan telah jatuh cinta kepada Mae. Tapi semua itu mustahil kan Tuan? Maksud Mbak, Mae sudah punya tambatan hati dan Tuan pun memiliki keyakinan yang berbeda dengannya. Aku sudah menjadi seorang mu'alaf Mbak. Masya Allah, benarkah Tuan? Kapan itu terjadi? Tidak lama setelah aku selesai operasi mata, Kak Robert datang bersama temannya yang seorang ulama yang menetap di sana. Aku dituntut untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Dan semenjak saat itu aku telah menjadi seorang muslim insya Allah sampai aku mati nanti. Rohayati terharu lalu ia pun luluh dan menceritakan perihal para rahasia hati Mai. Al sangat terkejut saat tahu bahwa pria yang sangat dicintai oleh Mai itu adalah dirinya. Jahatnya aku tidak respek terhadap perasaannya. Aku memaksanya untuk menikah dengan orang lain sedangkan dia mencintai aku dan secara tidak sadar aku pun ternyata mencintainya. Saat dia tidak ada, aku baru tahu dan baru sadar kalau di dalam hatiku tumbuh cinta untuknya. Rohayati terisak, ia bahagia karena ternyata cinta Mai tidak bertepuk sebelah tangan. Mbak, antar aku pulang ke kampung, tapi saya harus urusan dengan Kak Robert dan Kak Lestari gampang. Mbak Roro bersiap ya, aku akan pulang sebentar untuk mandi dan berganti pakaian. Setelah itu aku kembali untuk menjemput Mbak Roro. Baik Tuan. Jangan hubungi Mae, biarkan dia pingsan karena kaget. Hehe, jahatnya Tuan. Kita buat skenario ya Mbak. Atur saja Tuan, yang penting bisa membuat Mae bahagia. Oke, nanti kita bicarakan rencana kita di mobil. Baik Tuan. Dengan wajah bahagia, Al melangkah keluar dari rumah kakaknya, menancap gas mobilnya menuju rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh. 1 jam kemudian, Al kembali dengan pakaian yang rapi dan wangi. Bule ganteng itu dandan maksimal agar tampak istimewa di hadapan gadis pujaan hatinya. Di dalam mobil menuju perjalanan ke kampung Bojong Kences, Al menyusun sebuah rencana untuk mengerjai Mai. Rohayati manggut-manggut mendengarkan setiap rencana yang disusun oleh Al. Untuk memuluskan rencananya itu, Al meminta Rohayati agar melibatkan orang tua dan beberapa orang yang dekat dengannya. Janda Bahenol itu mengacungkan 2 jempol kepada pria tampan di sampingnya. Lalu keduanya pun saling beradu tangan, tanda bahwa musyawarah yang dilakukan mereka barusan telah mencapai kata mufakat.